pedagang sapi di Situbondo, Jawa Timur. Karena pelabuhan tidak memiliki sandaran kapal yang memadai, sapi-sapi ini harus diturunkan di laut dan digiring hingga ke darat. Yap, memang harus cepat begini. Kalau dijatuhkan perlahan, malah bikin sapi panik dan resikonya jadi cedera, teman. Untungnya lagi, sapi-sapi ini jago berenang. Meski mereka bisa berenang, baiknya sih tetap harus ada sandaran dermaga yang layak untuk sapi-sapi ini. Iya nggak? BTW, siapa yang baru tahu kalau si Mo bisa berenang? Faktanya, sapi memang perenang yang andal, teman. Aktivitas keseharian sapi memang di darat, tapi saat kondisi tertentu mengharuskan mereka masuk ke air yang dalam, mereka akan mengayuh keempat kakinya dengan kuat. Bak dayung, kayuhan kaki depan si sapi mampu menghasilkan daya dorong. Mereka jadi bisa berenang dan gak tenggelam deh. Fakta unik berikutnya, sapi adalah hewan yang sangat kuat. Tenaganya gak kaleng-kaleng, teman. Otan gak asal bicara. Mari kita buktikan, sob. Kamu tarik kakak-kakak ini ya. Berat mereka sekitar 360 kg lebih jika ditotal. Tantangan kali ini, Otan tambahin kadar sulitnya, karena sapi harus menarik beban di atas pasir. 1, 2, 3. Wih, hebat. Terbukti, perlahan tapi pasti, sapinya terus melaju. Kalau cuma 350 kg, memang gak ada apa-apanya sih. Karena seekor sapi dewasa bisa menarik beban lebih dari 500 kg. Tingkat stres pada sapi juga berpengaruh ke kualitas susu yang dihasilkan loh. Belajar dari peternakan di luar negeri. Di sana, peternak cenderung memanjakan sapi-sapinya loh, biar sapi merasa bahagia, nyaman, kualitas susunya pun jadi bagus. Seperti peternakan sapi di Kanada ini. Masing-masing sapi ditempatkan pada kandang yang bersih seluas 4 meter persegi. Gak cuma itu aja, alasnya menggunakan kasur air untuk memastikan sapi nyaman ketika beristirahat. Woi, geseran dikit dong. Otan juga mau tiduran nih. Waduh, kok ada ibu-ibu ngumpul? Nggak mungkin kan ada arisan di danau? Atau jangan-jangan lagi cari anak yang main sambil lupa waktu? Hayo, siapa tuh yang suka begitu? Otan bercanda kok. Ibu-ibu ini bukan cari anak mereka, tapi lagi cari ikan purba yang cuma ada di Danau Matano, Sorowako, Sulawesi Selatan. Caranya dengan menakuti sobat-sobat Otan. Sebelumnya mereka sudah menyiapkan jaring yang akan dipakai untuk mencari ikan purba. Yang muda tapi hobinya rebahan mulu. Lihat nih semangat ibu-ibu ini. Sejak dulu memang hanya ibu-ibu yang menangkap ikan dengan alat seperti ini di Danau Matano. Dan sayangnya saat ini belum ada lagi penerusnya. Wah, jaring sudah siap nih. Tinggal dipasang di danau. Gak cuma ikannya yang mendapat julukan purba, danaunya juga loh. Danau Matano terbentuk dari aktivitas lempeng bumi yang terjadi sekitar 2 juta tahun lalu. Danau Matano ini bahkan menjadi danau purba terdalam se-Asia Tenggara dan terdalam ke-8 di dunia loh. Tapi tenang, tangkap ikannya nggak perlu ke tengah, cukup di pinggir danau aja kok. Pasang jaring berbentuk persegi panjang seperti ini, dengan panjang 1 meter dan lebar setengah meter. Jangan lupa batu untuk dasar jaringnya ya, agar jaring tetap pada posisinya, tidak terbawa gelombang air. Terus gimana caranya ikan-ikan terperangkap di jaring? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo ibu-ibu, tolong tunjukkan pada teman-teman di rumah. Siap pada posisi masing-masing. Dan mulai! Beginilah caranya teman, dengan mengayunkan toari atau tongkat yang diikat daun palem di ujungnya. Ini bikin ikan-ikan takut, sehingga mudah menyisirnya sampai ke jaring. Kerjasama dari setiap orang juga sangat dibutuhkan loh teman, agar ikan-ikan tetap bergerombol.
Kalau ikan sudah hampir mendekati posisi jaring, angkat jaring yang terbuka biar ikan-ikannya masuk. Udah gak sabar nih ketemu sama ikan purba. Sob, tunjukkan diri kalian dong. Siapa yang tadi berpikir ikan purba ini besar dan wajahnya mirip dinosaurus? Inilah ikan endemik dari Danau Matano, teman. Orang Sorowako biasa menyebutnya ikan opodi. Mereka memang berukuran kecil. Panjang maksimalnya saja hanya 9 cm. Ciri khas ikan opodi punya sirip punggung yang mencolok seperti kuning dan abu kebiruan. Cakep ya. Sobat Totan ini suka tinggal di perairan yang dangkal atau kurang dari 3 meter. Sobat-sobat Totan ini selalu berenang berdekatan dengan pasangannya loh teman. Itu karena pejantan dari opodi ini iseng banget. Dia suka mengganggu betina milik pejantan lain. Waduh, ini sih namanya cari masalah, sob. Sudah dong, berhenti kejar-kejarannya. Malu dong sama teman-teman di rumah. Saat bertelur, opodi biasanya akan berlari ke tepi danau, lalu akan meletakkan telur-telurnya di tanaman air tertentu yang berada di pinggir danau. Wih, ini dia dede-dede bayi opodi yang telah menetas. Selamat datang di dunia binatang, dede-dede opodi. Kalian lucu-lucu deh. Namun sayang, populasi dari ikan opodi ini semakin menurun, teman. Ini karena adanya predator yang memakan anakan opodi. Tanda darurat nih teman. Kira-kira ada kebakaran di mana ya? Paman, Otan siap sedia untuk membantu tim pemadam kebakaran kok. Lapor, selang sudah siap terpasang. Air juga siap ditembakkan untuk melumpuhkan si jago merah. Loh. Tapi di mana sumber apinya ya, Paman? Gak mungkin dong airnya cuma buat siram tanaman. Teman di rumah ada yang lihat di mana apinya? Apa? Kalian melihat bubo? Kali ini, tim pemadam kebakaran Kota Pare memang tidak bertugas memadamkan api. Tapi mereka sedang membantu Otan dan tim untuk membuat simulasi hujan. Gimana? Seru banget ya proses dibalik membuat sebuah uji coba? Cakep! Dan si Bobo yang sedang bertengger di sana akan terbang melewati hujan buatan ini. Gak pakai lama, langsung aja kita cekidot. Ya, semua standby ya. Air sudah menyala. Bobo juga sudah bersiap. Yuk Paman, coba lepaskan Sobat Totan. Wush! Dengan gagah si Bobo terbang melewati. Lalalalalalala, kabur lor. Waduh, maaf ya penonton, artisnya kabur. Ayo kejar. Teman, apa yang kalian saksikan di layar TV memang real terjadi pada tim liputan. Segala upaya dan cara dilakukan untuk menangkap Bobo yang terbang ke sana kemari. Ternyata di balik layar syuting Otan penuh drama ya demi membuat konten yang bagus untuk kalian. Syukurlah, setelah lebih dari 2 jam, akhirnya Bobo berhasil ditangkap dan kita bisa melanjutkan eksperimen. Yippee! Semua tim masih semangat kan? Yuk kita lanjutkan.
Keren maksimal. Kali ini si Bubo terbang melewati air dengan sukses. Coba kita lihat dalam gerakan lambat ya. Meski dilihat dari arah terbangnya, Bubo tetap berusaha menghindari curah air. Kejadian Sobat Totan kabur tadi juga menunjukkan bahwa sejatinya burung hantu lebih memilih bersembunyi saat kondisi hujan. Namun bukan berarti ia tidak bisa terbang dalam keadaan hujan. Kepakan sayapnya tetap stabil dan bisa mendarat dengan sempurna. Nah, setelah ia melewati air yang cukup deras, burung hantu satu ini tidak seperti burung pada umumnya. Bulu di sekitar kepala cenderung basah kuyup karena bulu Bubo sumatranus tidak memiliki sifat anti air, melainkan menyerap banyak air. Itu sebabnya ia lebih memilih menghindari terbang saat cuaca hujan. Sifat bulu menyerap air yang dimiliki Bubo justru berbanding terbalik nih sama saudaranya Buffy Fish Owl. Burung hantu ini malah jago memangsa ikan. Bisa dibilang skill paling TOP dari si Buffy. Jadi bisa dikatakan si Buffy ini nggak takut sama air. Bulu coklat yang dimiliki Buffy justru bersifat anti air, teman. Teman, ngomong-ngomong soal bulu Bubo yang menyerap banyak air, Otan punya tebak-tebakan nih. Kira-kira dari ketiga benda yang biasa digunakan untuk mengelap air, benda manakah yang dapat menyerap air paling banyak? Apakah kanebo? Atau handuk? Atau ternyata spons? Sudah disimpan jawabannya? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Pertama kita tes daya serap kanebo dulu ya. Benda yang biasa digunakan untuk mengelap kendaraan ini apa sangat hebat menyerap air? Mainkan Karesi! Langsung kita celupkan kanebo ke dalam air ya. Lalu kita peras dan ukur berapa banyak air yang terserap. Ternyata hasilnya sangat sedikit, teman. Air yang terserap kurang dari 10 ml. Kanebo atau lap kamois umumnya terbuat dari polivinil alkohol yang 90%-nya berisi udara dengan kemampuan menyerap serta menahan air. Nah, sekarang kita coba benda kedua ya, yaitu handuk. Mantap betul! Kain handuk ini bisa menyerap sebanyak 240 ml air. Benda yang sering digunakan untuk mengeringkan badan sehabis mandi ini terbuat dari bahan katun yang sangat mudah menyerap air serta lembut di kulit. Yang terakhir nih, spons yang biasa digunakan ibu-ibu untuk cuci piring. Kira-kira sehebat apa ya daya serapnya? Wih, ciamik! Spons ini dapat menyerap air sebanyak 320 ml. Ternyata, spons yang menjadi alat pembersih rumah tangga ini merupakan spons selulosa yang terbuat dari serat kayu. Sudah tahu ya juaranya siapa? Jadi teman di rumah bisa tahu kan benda mana yang lebih efektif menyerap air? Tapi tetap sesuaikan dengan kegunaan benda yang ingin dibersihkan ya. Teman, siapa sih yang gak ciut kalau diliatin sama si Bubo bermata besar ini? Selain bola matanya yang hitam besar, penglihatannya pun sangat tajam saat di malam hari. Mata besarnya berbentuk tubular alias tabung yang masuk jauh ke dalam tengkoraknya. Ini bikin si Bubo mampu melihat dalam jarak pandang yang jauh loh. Cakep! Tapi tahu nggak, di balik penglihatan Bubo yang super tajam dalam mengintai mangsa, dia juga punya kelemahan yang cukup mencengangkan. Sesangar-sangarnya Bubo mengincar mangsa, akhirnya ia rabun dekat juga kalau ada makanan di depan mata. Yaps, ternyata burung hantu ini rabun dekat loh teman. Nggak percaya? Kemon Karesi, kita buktikan. Nih ya, potongan daging ayam ini akan menjadi umpan untuk si Bubo. Coba kak, kasih daging ayam ini dengan jarak beberapa sentimeter di depan mata Bubo. Eits, tangkapan paruhmu meleset tuh sob. Ini loh di depan sini. Kok paruhnya malah ke atas sana sih?
Siapa sangka kan teman, burung hantu yang sangat lihai dalam mengintai dan menangkap mangsa ternyata tidak bisa melihat benda dalam jarak dekat. Namun burung hantu dilengkapi dengan philoplums, yaitu bulu kecil di kaki dan paruh burung yang berfungsi sebagai antena. Jadi sobat hutan ini bisa mendeteksi objek dalam jarak dekat meski intensitas cahaya di sekitarnya minim. Sobat hutan si burung hantu banyak sekali keistimewaannya loh, khususnya kemampuan terbang si burhan. Bahkan aerodinamik burung hantu salah satu yang menjadi inspirasi dalam teknologi pesawat loh. Keren ya. Mari kita perhatikan cara burhan terbang menembus bulir-bulir air yang sangat halus. Wah, sepertinya terlalu cepat ya terbangnya si Bobo. Om editor, tolong putar lagi pelan-pelan ya. Nah, perhatikan teman, Bobo tetap meluncur sempurna menembus bulir air. Dan coba lihat pergerakan udara pada partikel-partikel butiran air tersebut. Saking senyapnya, kepakan sayap burung hantu tidak membuat pergerakan udara jadi melebar kemana-mana. Melainkan, udara yang dilewati oleh burhan tetap berputar pada posisi yang sama. Teknik terbang seperti ini juga dipengaruhi oleh bagian tepi depan sayap burung hantu yang bergerigi. Para ilmuwan jadi terinspirasi deh sama sobat hutan ini. Mereka ingin menerapkan pada bilah turbin angin pesawat terbang. Para ilmuwan ingin turbin angin pesawat yang mengadaptasi bentuk sayap burung hantu bakal bisa mengurangi kebisingan udara.